Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu kembali di channel IBMU, ikutan belajar matematika U. Pada video sebelumnya, saya sudah berbagi inspirasi tentang tips belajar matematika bersama Kak Bayu Samudra. Pada video kali ini, kita masih membahas seputar bagaimana meningkatkan semangat belajar, terutama dalam belajar matematika. Menurut saya hal ini penting sebelum kita benar-benar mempelajari materi matematika bab demi bab. Usaha untuk menumbuhkan semangat belajar ini tak kalah pentingnya dari materi matematika itu sendiri. Ya, bagaimana seseorang bisa mendalami matematika sementara di dalam hatinya masih ada perasaan terpaksa, minder, dan tidak bersemangat dalam mempelajarinya. Mungkin tak berlebihan jika saya mengatakan belajar matematika itu seperti mendaki gunung yang tinggi, guys. Terjal, susah, penuh perjuangan untuk sampai garis finish. Dan hanya orang-orang yang punya semangat membara yang dapat melalui semua rintangan itu. Seperti film The Climbers berikut ini. Hehe. Selamat menonton. Ni好，请问方五洲他走了。去哪儿了？为什么当年西方登山界有人拒绝承认你们登上过珠峰呢？登顶成功是要留下影像资料的。去吧！是我没抓住。凭什么替我把神迹给扔了？如果是你，你会选择杀了我？如果再有一次机会，我死都要保住摄影机。国家决定再次组建中国登山队，再次攀登珠穆朗玛峰。我们自己的神登上去，让全世界看到中国人。乐器1分钟，6个科目循环作业2分钟。在你们成功登上珠穆朗玛峰顶之后，全中国人民、全世界人民都知道你们是谁。3分钟怎么可能做到？那时候生命是以秒为单位计算的。我相信你还会再一次踏上珠峰。是时候去实现你的愿望。天气系统移速加快了，请你立即停止这次冲顶行动。队撑不住啊！继续前进。我错了，兄弟。Oke, meski hanya trailer, tapi cukup mewakili. Dari cuplikan film tersebut, kita bisa memperhatikan untuk sampai garis finish, yaitu puncak Mount Everest, diperlukan sebagai inspirasi pada video kali ini adalah satu persiapan yang luar biasa. latihan yang keras dan usaha yang maksimal. 2. Semangat
pantang menyerah. Sesulit, seterjal apapun jalur pendakian yang ditempuh. Semangat pantang menyerah itu sangat dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah strategi pendakian yang matang dan terukur. Jadi, upaya untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar, khususnya belajar matematika, amatlah penting. Kalau sudah semangat dan merasa bahagia saat belajar, maka ibarat pepatah mengatakan, gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi. Hehe. Oke, kita mulai pembahasan kali ini dengan beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa kita harus belajar? 2. Apa keuntungan dari belajar? 3. Apa tips atau bagaimana tips belajar yang baik? Kemudian, kalau tidak belajar, emangnya kenapa? Dan pembahasan pada video kali ini kita hanya membahas bagian 1 dan 2. Mengapa kita harus belajar dan apa keuntungan dari belajar. Untuk sisa pembahasan insya Allah pada video selanjutnya. Untuk itu silakan nyalakan tanda notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Baik, kita mulai dengan kaidah atau balasan dari suatu aktivitas atau amal. Kaidahnya adalah seseorang akan bersemangat melakukan sesuatu jika sesuatu itu memberikan keuntungan untuk dirinya. Misalnya, mengapa seseorang mau berolahraga? Ya, karena olahraga kesehatannya terjaga dan badannya bugar misalkan. Mengapa seseorang mau bekerja? Ya, balasannya mendapatkan gaji atau upah. Mengapa seorang muslim mau melakukan amal ibadah? Ya, untuk mendapatkan pahala. Misalkan, mengapa seseorang semangat membaca Al-Quran? Karena pahala yang diperolehnya dihitung per huruf, bukan lagi per kalimat atau per kata, dan seterusnya. Jadi kaidahnya adalah seseorang akan bersemangat melakukan sesuatu jika sesuatu itu memberikan keuntungan untuk dirinya. Baik, itu hal utama, artinya yang menjadi kaidah seseorang melakukan suatu aktivitas. Berikut ini kita perhatikan siklus dari aktivitas belajar. Di sini kita sebagai pembelajar, sesungguhnya melakukan aktivitas yang secara tidak langsung membentuk siklus yang saling mempengaruhi. Kita sebagai pembelajar bertindak sebagai subjek yang melakukan aktivitas belajar. Artinya tugas pembelajar adalah belajar. Jadi kalau ada pembelajar atau siswa yang ogah-ogahan dalam belajar, maka perlu dipertanyakan statusnya sebagai pembelajar. Dari hasil proses belajar ini, seseorang akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Orangnya disebut alim atau orang yang berilmu.
Nah, ketika status seseorang sudah menjadi alim, orang berilmu, maka ia layak untuk mendapatkan balasan dari keutamaan ilmu yang dimilikinya. Jadi mendapatkan suatu penghargaan atau penghormatan. Dan balasan dari keutamaan ilmu inilah yang akan mendorong seseorang untuk bersemangat dalam menuntut ilmu atau dalam hal ini bersemangat dalam belajar. Jadi motivasinya adalah balasan atau keutamaan dari seseorang yang berilmu itu. Jadi itu yang menjadi faktor seseorang bersemangat. Nah, inilah titik tekan dari pembahasan kita kali ini. Yaitu yang pertama belajar ya, siklusnya itu. Kita ulangi sedikit. Siklusnya adalah seorang pembelajar itu tugas utamanya adalah belajar, ya ini. Itu ya. Kemudian dia akan memperoleh ilmu dari hasil belajarnya itu. Dia akan menjadi seorang yang alim atau orang berilmu. Kemudian orang berilmu ini akan mendapatkan atau layak untuk mendapatkan balasan dari keutamaan ilmu yang diperolehnya. Kemudian keutamaan atau balasan inilah yang menjadi faktor seseorang melakukan bersemangat dalam melakukan belajar atau menuntut ilmu. Nah, inilah titik tekan dari pembahasan kita kali ini. Baik, kita perdalam untuk poin berikutnya yang menjadi pokok pembahasan pada video kali ini adalah tentang semangat belajar. Kita akan menggarisbawahi dari keutamaan menuntut ilmu. Jadi keutamaan menuntut ilmu ini yang akan menjadi faktor stimulus semangat bagi seseorang untuk belajar. Oke, dari sekian banyak keutamaan menuntut ilmu, pada kesempatan kali ini saya sampaikan beberapa di antaranya. Mungkin yang menyimak mendapatkan referensi yang lain, silakan nanti ditambahkan. Keutamaan yang pertama adalah diangkat derajat. Diangkat derajat atau kedudukan. Misalkan kita bisa memperhatikan Al-Quran surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Orang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu mendapat jaminan akan diangkat derajatnya. Namun catatannya adalah kata sambung di situ menggunakan kata dan. Dalam matematika disebutnya konjungsi. Artinya syarat keduanya harus terpenuhi, yaitu beriman dan berilmu. Untuk keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah dimudahkan langkahnya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya baginya untuk menuju surga. Nah, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Secara khusus disebutkan mencari ilmu akan mendekatkan ke surga. Menurut para ulama,
karena ini adalah jalan termudah. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dan seterusnya. Oke, itu dia untuk keutamaan menuntut ilmu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mohon maaf ini tulisannya 4 ya, harusnya ketiga, yaitu mendapatkan semua kebaikan. Mendapatkan semua kebaikan itu ada di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan semua kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Yufaqihu fiddin. Jadi menjadi seorang yang faqih. Kemudian yang keempat adalah akan hidup terus setelah matinya atau setelah meninggalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah darinya amal perbuatannya, kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakan. Nah inilah, jadi seseorang yang berilmu itu, dia akan dikenang atas ilmu yang telah ia sampaikan kepada orang lain, dan ilmunya tersebut adalah bermanfaat. Jadi itu dia akan terus hidup setelah meninggalnya. Kemudian yang kelima, ilmu menghidupkan hati, sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Oke, sungguh sangat filosofis. Sebagaimana hujan menyuburkan tanah, ia mendatangkan kebaikan, menumbuhkan pepohonan, tanaman, dan sebagainya. Begitu pula ilmu menghidupkan hati. Hati yang bercahaya sebagai sumber ilmu yang menerangi kehidupan. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala kepada calon muridnya yang waktu itu masih usia belia ya, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Aku melihat cahaya di hatimu, nak. Jangan kau padamkan ia dengan maksiat kepada Allah." Nah, itu dia guys, sharing inspirasi dan motivasi pada video kali ini. Nasihat ini khusus untuk pribadi saya yang masih belajar, karena kita statusnya sebagai pembelajar. Umumnya bagi siapa saja yang menyimak video ini. Oke, itu dia guys, cukup untuk video inspirasi dan motivasi kali ini. Jika video motivasi ini bermanfaat, silakan subscribe untuk mendukung penerbitan buku saya agar bermanfaat lebih luas. Kemudian untuk saran dan masukan bisa disampaikan lewat komen. Ya, di kolom komen silakan jika ada saran dan masukan untuk perbaikan pada video-video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.